Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi untuk sekalian yang ada di Indonesia. Selamat sore buat yang ada di Amerika. Puji Tuhan kita dikumpulkan lagi untuk melanjutkan pelajaran kita dari buku Glad Tidings. Kita ada di chapter 5. Kemarin sudah ada pertemuan pertama dan ini pertemuan kedua. Judulnya adalah The Spirit Power Over the Flesh, kuasa roh atas daging. Baik, saudara-saudara, sebelum kita lanjut, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan, kebaikan-Mu, dan terima kasih banyak atas nafas hidup yang Tuhan masih izinkan bagi kami saat ini. Terima kasih untuk mempertemukan kami di dalam satu kelompok Bible Study, dan saat ini kami akan melanjutkan pelajaran kami dari buku Glad Tidings, kabar kesukaan yang Tuhan mau kami tahu. Biarlah apa yang kami pelajari ini menjadi satu kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk mengizinkan kami mengetahui lebih dalam tentang Engkau, dan biarlah pesan-pesan dari pelajaran ini akan membangkitkan jiwa-jiwa kami yang mati untuk semangat di dalam pertumbuhan iman kami masing-masing. Bapa di surga, bersama-samalah dengan kami agar setiap kebingungan, ketidaktahuan kami boleh terjawab. Dan bahkan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan kami boleh menjadi suatu hal yang terbalik, di mana kami melihat Kristus di dalam kehidupan kami, di dalam pertumbuhan yang Tuhan izinkan. Terpujilah nama-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, Bapa. Kami berdoa melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saudara-saudara, hari ini kita jatuh pada tanggal 15 Maret di Indonesia dan 14 Maret di Amerika Serikat. Lanjutan dari chapter 5. Oke, kemarin kita sudah membaca ayat dan saya akan menyampaikan sedikit review dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Nah, di sini ada subjudul yang sudah kita bahas kemarin tentang Kristus dinyatakan dalam daging dan pekerjaannya adalah memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini satu kabar kesukaan. Nah, tapi kadang begini, saudara, kita tidak mampu melihat kabar kesukaan ini. Ya, kita tidak mampu mengilhami apa yang dikatakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Kita belum ada di level itu untuk merasakan bahwa kasih Tuhan sungguh besar. Kenapa, saudara-saudara? Nah, nanti kita akan lanjut, dan khususnya pembahasan hari ini kita akan lihat bagaimana ya kita rindu ada di level itu. Ya. Dan kita lihat inilah pekerjaan Kristus ketika Kristus dinyatakan kepada kita. Ya. Dan dia ketika manusia jatuh dalam dosa, rencana keselamatan sudah dibuat di kerajaan surga. Ya, sampai daripada Adam dan kepada Kristus membutuhkan kurang lebih 4.000 tahun. Lalu Kristus dinyatakan. Tapi ini tidak menghilangkan hakikat kasih Tuhan dari sejak kejatuhan manusia sampai kepada dia hadir di dunia ini dan lebih nyata lagi pekerjaannya. Ya, kenapa saya bilang bahwa orang-orang atau kita kadang-kadang belum mampu melihat pembebasan kepada orang-orang tawanan dan membebaskan orang-orang yang tertindas itu adalah pekerjaannya, karena kita lihat pada awalnya pun dulu Kristus ditolak. Dan kehidupan sehari-hari kita yang masih berdosa, ya, sengaja atau tidak sengaja, itu merupakan satu penolakan. Ya. Sehingga apa yang merupakan pekerjaan Kristus ini tidak mampu kita lihat dan kita tidak bisa mensyukurinya bahwa ini suatu kelepasan. Ya. Kemarin di chapter 4 dibahas tentang kebebasan. Ya, dan kita akan tetap membahas tentang kebebasan di sini. Ya. Kita lihat cerita tentang wanita itu, terlepas engkau dari kelemahanmu.
Dan kita lihat peristiwa-peristiwa bagaimana wanita ini bungkuk, ya, susah berdiri. Kita bawa pikiran kita kepada peristiwa itu, anggaplah kita yang sedang bungkuk, dan memang secara rohani memang kita sedang bongkok, ya. Dan kita susah untuk berdiri tegap di dalam kebenaran Kristus, dan Kristus datang memberikan kelepasan, ya. Kemarin kita ingat dua peristiwa, dua hal, ya. Yang pertama, perempuan itu diikat oleh setan. Yang kedua, dia memiliki roh yang lemah. Dan roh yang lemah di sini dimengerti dengan bahasa bahwa kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri dari rantai yang mengikat kita, dan itulah kenyataannya. Dan di sini dosa adalah tali yang dipakai setan untuk mengikat kita. Oke, itu sedikit review saudara-saudara, dan kita akan lanjut kepada pembahasan yang puji Tuhan sangat menarik, ya. Kemerdekaan sekarang. Kita akan lihat apa dari chapter 4 bahas tentang kemerdekaan. Makanya dibilang bahwa chapter 4, chapter 5 itu satu kesatuan sebenarnya. Sorry, maksudnya pasal 4 dan pasal 5, ya. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan kita lihat kebenarannya melalui pembahasan kita saat ini, ya. Oke, saya mau baca, ya. Kemerdekaan sekarang. Perhatikanlah secara khusus kata-kata Yesus kepada perempuan itu yang diucapkan ketika ia masih bungkuk dan tidak dapat menegakkan tubuhnya. Terlepaslah engkau dari kelemahanmu. Masih sambungan dari cerita kemarin, ya. Terlepaslah engkau. Menunjukkan waktu sekarang, ya, keadaan waktu itu, ya. Misalnya kalau Brother Ebing bilang sama saya saat ini, terlepaslah engkau dari kelemahanmu, itu menunjukkan waktu yang sedang terjadi, waktu sekarang. Itulah yang diucapkannya kepada kita. Ya, ini luar biasanya firman Tuhan itu. Dia tidak lekang oleh waktu. Ya. Bukan berarti apa yang Tuhan Yesus bicara dulu hanya berlaku kepada mereka. Yang Tuhan Yesus sampaikan, ya, firman-Nya kita bisa mengatakan ya dan amin, terbukti saat ini. Ya, dan saudara-saudara punya pengalaman pribadi tergugah oleh firman Tuhan, saya juga punya, dan itu menandakan, ya, itu satu bukti bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Saya ingat waktu kami membahas tentang Pancasila dulu, dan kita lihat pembentukan Pancasila pada awalnya ada kata syariat Islam, ya, namun diubah. Nah, ketika diubah tidak memakai kata menjalankan syariat Islam, kalau tidak salah pada pasal pertama, itu atas dasar karena negara kita adalah negara Muslim, ya. Itulah Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama, membentuk kata seperti itu. Namun ada nasihat-nasihat dari beberapa orang, dan sehingga Pancasila itu sampai hari ini, saudara-saudara, dasarnya kita lihat dan tidak lekang oleh waktu. Ini luar biasa. Saya tidak tahu konsepnya seperti apa, dan sudah 70 berapa tahun kita merdeka, ya. Dari terbentuknya Pancasila sampai sekarang, dan itu masih seperti itu. Apalagi firman Tuhan, ya, ribuan tahun lalu sudah ada. Bahkan sebelum ditulis sudah jelas sekali firman Tuhan. Nah, sampai saat ini kita mengalaminya, ya. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada wanita itu yang diucapkannya kepada kita saat ini. Kepada setiap orang yang tertawan ialah ia telah memberitakan kelepasan. Pertanyaannya, kalau ini tidak lekang dari waktu atau pernyataan saya tadi salah, apakah di antara kita sudah menjadi orang-orang bebas saat ini? Ya, jadi belum ada orang-orang yang benar-benar bebas. Tapi lihat prosesnya ketika Tuhan izinkan kita melihat kebenaran ini, dan dengan pertolongan Tuhan kita menerimanya, Tuhan akan tuntun kita pada kebenaran yang lain, dan kita melihat kebebasan ini akan menjadi bagian kita. Kita akan tiba di level itu. Kita lihat, ya. Perempuan ini tidak dapat menegakkan tubuhnya dengan cara apapun.
Saudara lihat itu. Pengalaman saya sama, saudara. Mau lepas dari dosa. Susah. Dan kita sudah bahas di waktu-waktu lalu. Bagaimana cara melepaskan diri dari dosa. Karena kita memang tidak punya kuasa. Ya. Namun ketika mendengar perkataan Kristus. Ketika saudara dan saya belajar tentang righteousness by faith. Ya. Saudara dan saya belajar tentang kabar kesukaan ini. Ya. Ia dengan segera ia berdiri tegak. Righteousness by faith. Firman Tuhan. Dan ini perkataan Kristus kepada saudara dan saya untuk supaya memiliki iman Kristus, memiliki imannya. Dan hanya melalui iman itu. Lalu step berikut apa? Perbuatan kita dibenarkan sebagaimana Abraham dibenarkan. Perempuan ini memiliki penyakit yang sama yang seperti kita miliki saat ini. Kita tidak bungkuk secara literal ya, tapi kita lihat ini bahwa penyakit ini merupakan penyakit rohani juga. Dan ketika dia mendengar perkataan Kristus, segera ia berdiri tegak. Ia tidak dapat melakukan hal itu, namun ia telah melakukannya. Perkara-perkara yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang bungkuk. Saudara-saudara, ini kutipan yang sangat menarik. Apakah ada tambahan? Ada masukan yang boleh menolong kita untuk lebih melihat ini lebih nyata ya. Silakan, saudara-saudara. Ini luar biasa. Oke. Ya, ada Ebi dulu. Silakan Joy. Okay. Jadi tadi kan ini berbicara tentang wanita yang bungkuk dan juga dia lemah ya, spirit yang lemah. Nah ini kan Morgana coba aplikasikan dengan spiritual application ya. Aplikasi secara spiritual yang mana orang punya kehidupan kerohani bungkuk, tak bisa berdiri tegak. Kemudian kita itu berada dalam posisi yang lemah, yaitu kalau di Galatia 5 orang masih hidup dalam daging ya, karena di situ ada dua, satu daging, satu roh. Dan kita lihat di situ, waktu dulu sih ada pernah bahas ya, ada sedikit kontroversi sedikit yang mana keselamatan itu take times, istilahnya kenapa itu take times? Sebenarnya kalau take times itu bukan dari pihak Tuhan, itu sebenarnya dari pihak kita manusia yang tidak percaya ataupun masih dalam kondisi di mana orang masih berada dalam mempercayai Injil yang palsu ya, seperti itu. Tetapi kalau orang lihat di kasus ini wanita yang lumpuh ini, apakah dia punya berdiri tegak itu take time? No. Enggak kan? Saat itu. Di saat Tuhan Yesus, betul. Di saat Tuhan Yesus bicara, right away, langsung ya, itu wanita itu sembuh atau dia punya roh yang lemah itu hilang dan dia mendapat kekuatan, yaitu kekuatan dari Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa Injil itu makanya kan dia bilang, today is your salvation. Hari ini kalau engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Jadi keselamatan itu sebenarnya sudah dijamin sekarang. Kebebasan, kemerdekaan, kesembuhan. Dijamin right now kalau kita mendengar suara Tuhan dan membiarkan suara itu bekerja di dalam kita. Nah, itulah sometimes kalau orang pikir ya keselamatan itu take times, itu bukan dari pihak Tuhan itu sebenarnya. Itu semua berada dari pihak kita yang tidak percaya, yang tadi saya bilang, atau berada dalam mempercayai Injil yang palsu sampai ada hal-hal yang kalau kita percaya saat itu akan terjadi kepada kita. Tetapi waktu kita itu yang menghalangi sampai kita punya kepercayaan kepada Tuhan sampai memang kelihatannya memang take time ya untuk keselamatan, tapi
kenyataannya tidak begitu. Oke, thank you, Pak. Ya, terima kasih tambahannya Joy. Jadi sebenarnya ukurannya kita. Kristus ada setiap saat. Oke, ada yang lain, tambahan yang lain? Narasi lain mungkin? Ya, bro, hampir sama sih dengan Joy. Oke, silakan. Jadi apa namanya, poin yang mau ditekankan di sini bagaimana kelepasan yang Tuhan berikan itu bukan nanti tetapi sekarang. Jadi berkat Tuhan, Injil yang diberikan, keselamatan yang diberikan, itu selalu bukan nanti tetapi saat ini gitu, sekarang ini. Nah, ini adalah satu hal yang selalu terjadi demikian ya, dari segala zaman selalu kejadiannya memang demikian. Ketika pencuri di kayu salib ya, samping kirinya Yesus itu berharap nanti, tapi ketika dia percaya, berkat itu datang saat itu. Iya, betul. Jadi ini memang cara kerja Tuhan bagaimana dia membawa keselamatan. Dia tidak menunggu nanti. Bagi Tuhan, ya, tidak ada waktu nanti untuk bagaimana dia memberikan berkat. Bagi Tuhan adalah saat ini ketika Tuhan mengatakan kamu diberkati, saat itu gitu. Yeah. Ketika Tuhan memberikan kepastian kebebasan melalui firman-Nya, ya, apakah itu berkat, apakah itu pengampunan, saat ini, saat itu juga ya kita bisa merasakan. Ada perumpamaan tentang bagaimana apa namanya wanita yang tekun ya, wanita yang tekun, wanita yang tekun. Maaf. Ya, Brother Bing. Halo bro. Ya. Kedengaran? Bisa. Di Lukas 15 ada perumpamaan mengenai hakim yang lalim dengan seorang perempuan ya yang mau mengadukan perkaranya, dan kemudian wanita ini dengan tekun ya datang kepada hakim, mengganggu hakim itu, sampai pada akhirnya hakim itu memutuskan, oke lah saya akan benarkan perkaramu. Nah, di dalam pasal itu kita akan lihat bagaimana seolah-olah butuh ketekunan yang lama baru Tuhan membenarkan dari perumpamaan itu. Tapi kalau di ayat yang terakhir kita simak, sebenarnya Tuhan tidak butuh waktu selama itu. Ya, Tuhan tidak butuh waktu. Ia tidak pernah menunda bagaimana dia mau memberkati anak-anaknya. Tidak pernah. Kalau kita baca pasal itu ya, yang dia tanya adalah, adakah iman di bumi kalau dia datang kembali? Itu yang menjadi persoalan. Jadi sebenarnya tidak ada satu berkat yang Tuhan tunggu, yang kita butuhkan ya, yang Tuhan tunggu untuk dia berikan. Tidak ada. Berkat-berkat itu yang kita butuhkan selalu saat ini, ketika kita percaya, saat ini dia bisa terjadi. Oke bro, itu aja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro Ebing tambahannya ya. Jadi sama dengan tadi, kita lihat bahwa ini jelas ketika mendengar perkataan Kristus dengan segera ia tegak berdiri. Saudara-saudara, ini jadi saya mau bilang tantangan juga terlalu norak sebenarnya ya. Sebenarnya ini bukan tantangan, ini berkat ya. Ketika mendengar kabaran ini, puji Tuhan kita ada di chapter 5 ini dan kita lihat kebenaran ini sesungguhnya ya. Dan kalau ya. Halo bro. Ya. Ini pernyataan ini yang Bro Bolt ini, namun ketika mendengar perkataan Kristus dengan segera ia berdiri. Inilah yang terjadi ketika kita mendengar dan percaya. Jadi secepat itu sebenarnya dia terjadi. Nah, kenapa tidak terjadi? Ya, kenapa kadang sering ya tidak terjadi?
Sebenarnya bukan dia tidak terjadi, kita yang lagi mempercayai sesuatu yang lain di luar firman Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan pada hari ini ya kamu telah dilepaskan, Ya. kita lagi mempercayai sesuatu yang lain. Mungkinkah gitu? Mungkin kita harus buat ini dulu, mungkin kita harus buat itu dulu, ini atau itu gitu. Betul. Baru Tuhan berkenan. Inilah yang membuat firman Tuhan itu tidak terjadi. Tetapi kalau kita istilahnya bahasa Manado telang bulat-bulat, ya, aminkan saja apa yang Tuhan katakan. Saat Tuhan berfirman, saat itu juga sebenarnya itu akan terjadi. Oke, Bro. Terima kasih untuk kesempatan. Barusan terlintas di pikiran apa namanya? Konteks dari telan bulat-bulat ini. Saudara, kalau saudara punya anak, saudara kasih roti, dia ambil tidak? Rata-rata mereka ambil kan? Tapi mereka tidak tahu saudara sudah kasih racun di dalam atau tidak, ya. Tapi karena Anda itu orang tuanya mereka, dia percaya bahwa ini makanan yang sehat. Ini makanan yang saya mau makan. Tuhan Yesus atau Bapa kita di surga juga memberikan kita makanan. Dan kita terima, langsung kita makan. Ini yang barusan Brother Ebing bilang ya, puji Tuhan. Jadi biarlah kondisi ini ya, kehidupan yang penuh penyerahan kepada Tuhan itu akan tetap menjadi bagian kita sehingga kita terkoneksi terus dengan Tuhan. Sehingga dalam proses seperti ini juga ya, penerimaan ya segera ia berdiri tegak ya ketika mendengar perkataan Kristus ya. Kita seperti yang Brother Ebing bilang tadi. Tidak memikirkan hal yang lain. Kita telan bulat-bulat, dikasih makan, ambil makanan itu. Dan kita makan. Ya. Kita tidak memikirkan bahwa, ini racun. Ini terbuat dari apa ya? Ingredients-nya apa ya? Ini cara masaknya bagaimana ya? Kita tidak seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Dan makanya ini koneksi dengan, seperti anak kecil. Menerima seperti anak kecil. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan harus mengerti betul bagaimana konteks dari pasrah, submit, konteks dari berserah kepada Tuhan. Ya. Kadang kita mau bicara bahwa berserah, oh iya saya berserah kepada Tuhan. Tapi, nah itulah yang terjadi di pikiran kita. Terima kasih Brother Ebing, tambahan puji Tuhan. Berikan kekuatan juga secara pribadi kepada saya untuk tetap mengingat ini. Saudara-saudara, itulah yang disebut kemerdekaan sekarang. Baik, kita lihat ke subjudul yang berikut ya. Masih lanjutannya ya. Iman tidak membuat satu kenyataan. Ia hanya berpegang pada kenyataan. Jadi iman tidak menciptakan kenyataan. Tidak, saudara-saudara. Ini kadang kita salah paham ya. Iman tidak menciptakan suatu kenyataan, tapi ia berpegang pada kenyataan. Jadi kenyataan ini sudah ada gitu loh. Sudah ada, sudah sedang berjalan. Apa yang membuat kita tidak bisa melihat kenyataan itu? Iman kita tidak ada. Jadi iman itu dia tidak karena kita beriman terjadi sesuatu. Tidak, itu kejadian itu sudah ada, hal itu sudah ada. Ya. Sehingga iman itu tidak, dia hanya berpegang pada keadaan itu. Tinggal saudara memiliki iman atau tidak. Iman saudara besar atau kecil. Ya, walaupun dibahas di chapter-chapter sebelumnya, di chapter 3 bahwa kita tidak boleh mengukur iman orang lain. Yang hanya bisa mengukur iman orang lain itu adalah si pemberi iman itu. Tapi dalam konteks Bible study membicarakan, pembicaraan ini saya datang kepada bahwa saudara lah yang tahu ukuran iman, Tuhan lah yang tahu ukuran iman kita. Tapi saudara juga akan diberikan kemampuan untuk tahu bahwa iman saya ada di level mana ketika saya terhubung dengan Tuhan. Ya. Sehingga bahwa segala sesuatu, misalnya orang buta itu bisa melihat. Ya. Sebenarnya itu sudah ada. Tapi kenapa tidak ada? Tidak kita mampu lihat. Kenapa orang terheran-heran ketika Yesus menyembuhkan orang buta? Wow. Ketika orang wanita bungkuk ini bisa berdiri, orang wow. Yang lumpuh bisa berjalan, orang wow. Kenapa?
apakah mujizat-mujizat itu suatu hal yang baru buat Tuhan? Apakah mujizat-mujizat itu suatu hal yang apa ya namanya? Suatu hal yang wah buat Tuhan? Tidak. Mujizat itu sudah ada. Yang tidak mampu melihat kita. Kenapa? Kita tidak memiliki iman Kristus. Nah, tidak satu pun jiwa yang tertunduk karena beban dosa yang berat yang dipikulkan setan kepadanya yang tidak diangkat oleh Kristus. Ini jelas, saudara-saudara. Apakah Tuhan Yesus bisa mengangkat beban dosa yang berat yang dipikulkan setan kepada kita nanti saat kita berdosa saat ini? Ya, sebelum kita pun tidak berdosa, ya, cuma memang kan konteksnya manusia itu dalam dosa. Seperti itu. Saya mau bilang bahwa Tuhan kemampuannya tidak bisa kita jangkau oleh pikiran kita yang memiliki. Manusia itu otaknya kecil. Tuhan otaknya sebesar apa kita tidak tahu. Tapi dari semua kenyataan yang ada, kuasa-kuasanya kita bisa lihat Tuhan itu besar. Itu yang saya mau bilang tadi ya. Kemerdekaan adalah miliknya. Ia hanya perlu menggunakannya. Kemerdekaan milik kita, saudara. Kita hanya perlu menggunakannya. Tadi yang dibahas Brother Eding tadi dan Sister Joy yang bilang tadi yang menunda-nunda. Semuanya kemerdekaan sudah ada. Kita mau menggunakannya sekarang enggak? Ya. Sudah dapat kita dari chapter 1 sampai chapter 5. Puji Tuhan, kita sudah lihat hanya melalui iman. Nah, apakah kita sudah ada di level iman itu yang sedang kita bahas saat ini? Nah, biarlah pekabaran ini, saudara-saudara, dikumandangkan di mana-mana. Biarlah setiap jiwa mendengarnya. Bahwa Kristus telah memberikan kelepasan kepada setiap orang tawanan. Beribu-ribu orang akan bersuka cita atas berita ini. Ini saya melihat kuasa melalui buku Glad Tidings ini. Melalui Galatia. Buku Galatia ini. Ini luar biasa. Makanya di chapter 3 atau 2 ya, dibahas bahwa memahami buku Galatia itu sudah mencakup dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh isi Alkitab. Dan ini terbukti, saudara-saudara. Puji Tuhan ya, luar biasa. Oke, sejauh ini ada tambahan? Ya, Kak. Ya, silakan Sister Joy. Jadi sekarang kalau orang yang berada dalam kondisi sudah merasakan kemerdekaan yang Kristus berikan, sudah merasakan kuasa Tuhan. Kalau kita lihat di cerita-cerita Alkitab kan, ada yang Tuhan Yesus larang kasih tahu ke orang-orang, tapi mereka nggak tahan kan, mau kasih tahu gitu, karena itulah mereka merasakan Injil atau kuasa yang berlaku ke mereka secara fisik dan secara spiritual. Makanya di sini bilang, biarkanlah pekabaran ini dikumandangkan di mana-mana. Biarlah setiap jiwa mendengarnya bahwa Kristus telah memberikan kelepasan kepada setiap orang tawanan. Ribu-ribu orang akan bersuka cita atas berita itu. Ini akan, walaupun ini pelajaran sudah lewat ya, yang sudah jadi pernah kontroversi di dalam orang punya membesari, tapi ini akan, pekabaran ini akan merobohkan pekabaran hiding. Betul nggak Kak Opin? Ya. Betul. Kenapa hiding itu muncul? Karena Injilnya salah. Ya. Kalau kita menerima Injil yang benar, nggak perlu disuruh, malah saya mau pergi, karena masa sih dari tawanan yang begitu dahsyat yang kita rasakan dari setan, terus merasakan kelepasan Tuhan, kemerdekaan. Ada nggak perasaan, kita harus sembunyi nih, ngapain saya mau kasih tahu ke orang-orang, belum waktunya. No, justru kalau kita merasakan Injil yang benar, kuasa Tuhan yang benar, itu dibilang semua orang harus tahu berita ini. Bayangkan tuh orang ada belajar selama ini, it's beautiful. Glad tidings sampai kita sampai pikir, supaya kalau orang ini tahu, ini kita punya keluarga tahu gimana Tuhan supaya bisa ada kesempatan. Ini kayak seperti berapi-api. Ya, kayak gimana ya supaya orang ini mau tahu Tuhan ya. Seperti itu loh, kalau di saat itu terus orang nggak mesti hiding loh, mana nggak perlu ini. Oh,
pekabaran ini. Kalau misalnya saya menang jackpot lah, 1 miliar. Kita kan, oh ini ada uang ini kayak sama. Kalau dapat sesuatu yang kayak miracle gitu in my life, there is no way for you to hide. There is no way. Kita akan sama dengan orang yang Tuhan Yesus bilang. Yang Anda jangan bilang, no way, Jesus, masa kita nggak mau bilang ini is too good ya for me untuk kita mau hide. Jadi gitulah. Kalau dapat Injil yang benar, Tuhan gimana nih supaya orang percaya mengalaminya dan bisa menjadi satu kesaksian kepada orang lain, karena saya merasakan kebebasan itu dan saya mau orang lain itu merasakan. Coba kita lihat orang di bawah tawanan setan. Jadi kan lihatnya kayak, aduh Tuhan, gimana ya supaya kita bisa menjadi alat untuk bisa untuk bisa membawa kabar ini kepada orang ini, bisa saja karena dia berada dalam Injil palsu, bisa saja dia nggak mau mendengar suara Tuhan, nggak tahu bagaimana keluar, dan kita bisa menjadi alat yang Tuhan gunakan gitu. Dan nggak akan bisa we cannot stop untuk nggak akan kasih kepada orang lain. Makanya di sini bilang ini pekabaran harus dikasih kemana-mana, akan membawa sukacita kepada orang yang mendengar, dan yang betul kita aja dengar sukacita sekali mau dengar ini tulisan-tulisan yang dibawakan ya. Ya oke, thank you Kak. Terima kasih Joy ya. Jadi seperti ini. Kita juga sebenarnya dari chapter 2 lah, chapter 2, 3 kesini itu pemikirannya sama seperti yang Joy rasakan tadi. Buku itu ada di rumah, ada di kamar saya. Ya. Tapi bagaimana anggota keluarga saya, orang-orang yang saya sayangi itu bisa baca itu? Saya tidak bisa ambil buku itu dan kasih ini kabar kesukaan. Tidak bisa. Tapi semangat untuk mereka tahu itu menggebu-gebu sekali. Tuhan, mudah-mudahan mereka tahu, dan tapi saya bisa bawa dalam doa bahwa nanti pada waktunya Tuhan mereka akan lihat kebenaran ini kalau memang mereka mau ya. Dan kalau tidak, itu menjadi satu pilihan masing-masing ya. Tuhan tidak pernah memaksakan apa-apa. Dan kita lihat sukacita dari pekabaran ini luar biasa saudara-saudara. Kalau mau bicara pengalaman dari apa yang saya pelajari selama ini ya, tidak punya waktu cukup kita membahas. Tapi yang saya percaya bahwa ini yang saya percaya, yang saya imani, bahwa orang-orang yang sedang belajar buku Glad Tidings ya, percaya atau tidak percaya, silakan saudara analisa di kehidupan saudara-saudara, renungkan saudara-saudara. Tuhan sedang bekerja sesuai dengan pekabaran ini. Sesuai dengan pekabaran ini bekerja di masing-masing kita. Ya. Kenapa? Ketika kita melihat berita ini, kita melihat pekabaran ini, kita akan bisa berdiri seperti wanita yang tadi bongkok. Ya. Baik, Brother Ebing, ada tambahan atau siapa lagi yang lain? Sister Devi? Silakan. Ya. Halo, apa kedengaran? Ya, silakan. Jadi kita tertarik dengan iman tidak membuat satu kenyataan. Ia hanya berpegang pada kenyataan. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kepada perempuan, berdirilah tegak, ya, berdirilah tegak. Yang kenyataannya itu adalah firman Tuhan, bukan keadaannya yang bongkok. Betul. Betul. Jadi terlepaslah engkau dari kelemahanmu ya. Ini terlepaslah engkau. Jadi ini kata-kata Yesus ya, terlepaslah engkau dari kelemahanmu. Inilah kenyataan. Sedangkan keadaannya yang bongkok ya, keadaannya yang lemah itu adalah bukan kenyataan sebenarnya. Iya, iya. Jadi teman-teman, di sini adalah ketika kita menemukan firman yang menyatakan diberkatilah engkau, ya, diampunilah engkau, ya. Itu kenyataan. Itulah kenyataan. Sedangkan apa yang sedang kita alami, ya, misalnya
kelemahan kah, dosa kah, atau sakit kah, atau apapun keadaan itu yang menjadi keadaan-keadaan berdosa, itu bukan kenyataan. Yang kenyataan adalah apa yang Tuhan nyatakan. Ya, firman Tuhan ketika kita menemukan bahwa kamu telah dibebaskan, kamu telah diampuni, itulah kenyataan gitu. Jadi iman itu bukan, coba bro balik tadi, iman itu bukan membuat kenyataan ya. Ya. Ya, iman itu tidak membuat satu kenyataan. Jadi iman itu bukan menciptakan, tetapi iman itu hanya berpegang pada kenyataan. Wah, ini kuat sekali ini. Ya. Teman-teman, ini kalau dihayati baik-baik, ini betul-betul akan sangat memberkati keadaan kita. Jadi iman kita tidak membuat sesuatu, tetapi iman kita hanyalah berpegang pada kenyataan yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan nyatakan? Seperti perempuan ya yang sakit ini, Tuhan nyatakan, terbebaslah engkau. Itulah kenyataan. Dan dia berpegang pada kenyataan itu. Dan yang terjadi adalah, itu menjadi kenyataan. Jadi teman-teman, ini perlu direnungkan, dan ini betul-betul ya, iman itu tidak membuat satu kenyataan, tapi ia hanya berpegang pada kenyataan yang dinyatakan oleh firman. Jadi apapun yang Tuhan nyatakan, kalau kita berpegang di situ, itulah kenyataan. Jadi dalam kondisi yang bagaimanapun keadaan kita ya lemahkah, sakitkah, berdosakah, Itu bukan kenyataan. penuh dengan itu bukan kenyataan. Kenyataannya adalah ketika Tuhan berfirman kepada kita, itulah kenyataannya dan itulah yang kita harus pegang. Ya. Dan apa ya? Ya seperti itu dulu, bro. Terima kasih. Jadi benar ya apa yang Brother Ebing nyatakan tadi, karena apa? Kita ini kan sebenarnya manusia utuh yang sempurna, tidak ada dosa. Di luar itu bukan kenyataan. Kenyataannya kita adalah manusia yang diciptakan sempurna. Itu yang kenyataan sesungguhnya. Makanya yang Brother Ebing uraikan tadi, puji Tuhan, itu benar. Pada kenyataannya kita itu bukan orang-orang yang harusnya bungkuk, harusnya cacat, buta, lumpuh dan sebagainya. Kenyataannya bukan itu, ya. Oke, terima kasih atas tambahannya. Oke, kita lanjut. Kristus datang untuk memulihkan apa yang telah hilang. Ini sehubungan dengan Brother Ebing bilang tadi. Ya, by the way, saya ingat yang Sister Joy bilang tadi bahwa pelajaran hiding itu, ya, pelajaran ini menepis, ya, biarlah pekabaran ini dikumandangkan di mana-mana, menepis tentang pelajaran hiding itu. Yang saya mau bilang, Sister, bahwa kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita akan dituntun kepada satu kebenaran, ya, kutipannya jelas, kepada kebenaran yang lain, ya. Ini loh tanda kutip kebenaran, ya. Bukan Injil palsu, ya, kebenaran. Tapi kalau sebaliknya yang kita lakukan, tidak mau berserah kepada Tuhan, kita akan dituntun kepada satu pekabaran error kepada pekabaran error yang lain, dan ini berbahaya, ya. Yang bisa menyelamatkan kita dari pekabaran error itu atau Injil palsu hanya Tuhan Yesus sendiri. Dan inilah doa kita untuk siapa saja, sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita, siapa saja ya, anak-anak kita yang menerima Injil palsu. Ya. Kristus datang untuk memulihkan apa yang telah hilang. Ia menebus kita dari kutuk. Ya. Kristus datang untuk memulihkan kita. Ya. Ia telah menebus kita. Oleh karena itu kebebasan yang olehnya dia membebaskan kita adalah kebebasan yang sudah ada sebelum kutuk datang. Ini yang saya bicarakan tadi tentang iman tidak membuat suatu kenyataan dan hanya berpegang pada kenyataan, dan diperkuat lagi oleh Brother Ebing. Ya. Jadi dia membebaskan kita adalah kebebasan yang sudah ada sebelum kutuk datang. Jelas ya, manusia dijadikan raja. Kita lihat. Bukan hanya individu yang pertama kali diciptakan yang dijadikan raja, tetapi seluruh umat manusia, saudara termasuk siapapun
sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, orang tua kita yang mungkin masih menerima pekabaran error, Injil palsu, ya, kepada kita semua. Tapi inilah waktu Tuhan kepada setiap individu itu berbeda, ya. Bukan berbeda, ya. Apa tadi yang Sister Joy bilang? Sebenarnya pada saat itu. Jadi sebenarnya membedakan apa, saudara-saudara? Kalau waktu Tuhan itu semua mungkin waktu Tuhan dalam konteks menerima pekabaran ini, ya. Mungkin, ya. Nanti silakan disanggah. Oke, saya lanjut dulu. Bukan hanya individu yang pertama kali yang diciptakan yang dijadikan raja, tapi seluruh umat manusia. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dibuatnya lah dia menurut rupa Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama Adam, yaitu manusia. Jadi nama pertama manusia adalah nama pertama itu yaitu manusia, ya. Adam, ya. Untuk manusia. Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kita sama dengan Tuhan, gambar kita. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, berkuasalah dan seterusnya. Saudara, jadi sebenarnya rencana Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa adalah beranak cucu. Ya, dan saudara bayangkan ketika beranak cucu ini banyak dan tidak seperti dunia-dunia yang lain, ya, tidak memiliki dosa, ya, memiliki kemerdekaan, kebebasan. Ini wah, luar biasa sekali dunia kita ini, ya. Seharusnya kita melihat bahwa kekuasaan diberikan kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kekuasaan ini adalah universal. Oke, saudara-saudara, sebelum kita lanjut, ada tambahan di sini. Kristus datang untuk memulihkan saudara dan saya, ya, yang sudah hilang. Ini bicara yang berada di bilang tadi kenyataan. Yesus membawa kita, memulihkan kita pada kenyataan yang sesungguhnya, ya. Sebenarnya yang kita jalani sekarang bukan kenyataan, ya, berarti. Ya, maksudnya terdengar lucu karena banyak sekali narasi dunia yang kita sudah biasa pakai bahwa inilah saya, inilah kenyataannya. Tapi sebenarnya itu bukan kenyataan yang sesungguhnya dalam konteks kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan untuk kita datang kepada kemerdekaan. Baik, ada yang mau kasih tambahan? Silakan. Halo. Ya. Silakan, Brother. Ya, halo. Apa ada kedengaran? Kedengaran. Ya. Ini cuma pendekatan, ya, pendekatan. Dulu kita baca ada buku sukses namanya The Secret. Ya. The Secret. Buku ini ada juga buku-buku yang lain, ya, yang sejenis. Jadi di dalam buku itu diajarkan bahwa bagaimana supaya menjadi kaya, ya, bagaimana ternyata yang sangat menentukan untuk menjadi kaya, menjadi sukses itu adalah mentalitas, ya, bukan karena ada warisan, bukan karena ada kesempatan. Jadi mentalitas kaya yang membuat setiap orang kaya itu menjadi kaya, bukan karena ada warisan atau kesempatan yang baik, ya. Nah, mentalitas itu bagaimana? Itu diajarkan begini. Kalau kita ingin kaya, maka mentalitas kita harus kaya. Kita harus mempercayai, ini diajarkan, ya, ini mempercayai seolah-olah kita itu adalah orang kaya. Maka apa yang kita percayai itu akan membawa kita pada kenyataan. Sedangkan kenapa orang menjadi miskin, ya? Kenapa orang menjadi miskin? Itu karena mereka berpikir mereka itu miskin. Mereka memiliki mentalitas miskin.
Dan bagaimanapun mereka mau berupaya untuk jadi kaya dengan mentalitas miskin, tetap miskin. Ini pendekatan dunia ya. Jadi ada pola berpikir yang diajarkan oleh dunia tentang mempercayai apa yang sebenarnya ini orang miskin kalau dia mempercayai bahwa dia adalah kaya, itu akan membawa dia kepada kekayaan. Ini namanya hukum gaya tarik. Nah, ini dunia loh, ini dunia mengajarkan seperti itu. Jadi sekalipun kita dalam keadaan miskin, kita bisa menjadi kaya kalau kita memupuk mentalitas kaya ya. Kita membentuk mentalitas kaya. Kita membentuk mentalitas orang yang sukses. Itu akan jadi seperti itu. Nah, teman-teman, di dalam pelajaran ini lebih daripada itu gitu. Apa yang Tuhan nyatakan ini bukan sekedar imajinasi. Apa yang Tuhan nyatakan itu betul-betul kenyataan. Ketika Tuhan menyatakan kepada perempuan itu bahwa bebaslah dirimu, ya, bangkitlah dan bebaslah dirimu, itu betul-betul kenyataan. Sekalipun semua orang melihat dia lemah dan bungkuk ya. Ya. Tetapi ketika dia berserah pada kenyataan yang Tuhan nyatakan, yang terjadi adalah itu terjadi. Ya, firman Tuhan itu terjadi. Jadi kita juga ingat ya kata-kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah terima. Ya, bukan nanti terima ya. Percayalah bahwa kamu telah terima. Jadi apa saja yang kita minta, kita harus percaya ya bahwa kita telah menerimanya dan itu akan kamu terima. Nah, tapi sudah tentu teman-teman, ini yang kita mau minta bukanlah sesuatu yang apa ya, yang duniawi ya, yang bersifat dosa gitu. Yang kita harus minta apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita juga bisa minta sesuatu yang duniawi, tapi hasilnya akan merugikan kita ya, akan merugikan kita. Jadi ini satu pendekatan saja ya, satu pendekatan bahwa apa yang dinyatakan oleh Tuhan ya, ketika Tuhan mau membebaskan kita, Dia memberikan kebebasan dari keadaan sebelum ya kutuk itu ada. Jadi itulah kenyataan yang Tuhan mau berikan kepada kita dan kita harus mempercayai hal itu gitu. Itulah kenyataan gitu. Itulah kenyataan dan itulah yang harus kita pegang. Bukan oleh iman kita membuat hal itu ya. Tidak. Itulah kenyataan yang Tuhan telah berikan. Jadi Ia telah menebus kita, oleh karena itu kebebasan yang olehnya Dia membebaskan kita adalah kebebasan yang sudah ada sebelum kutuk datang. Dan itulah kenyataan gitu. Ya. Jadi teman-teman, firman Tuhan menyatakan kepada kita mengenai satu pembebasan, dan pembebasan itu adalah sesuatu yang memang Tuhan telah berikan kepada kita, telah sediakan kepada kita sebelum kutuk itu ada. Dan itulah kenyataan yang harus kita pegang. Ya. Dan iman kita bukan membuat hal itu ya. Iman kita bukan membuat hal itu, tetapi iman kita hanyalah berpegang pada kenyataan itu. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Baik, terima kasih brother ya. Jadi perbandingannya dengan narasi-narasi dunia yang diciptakan yaitu, dan memang firman Tuhan sudah jauh lebih unggul, karena itulah dasarnya memang betapa besar Tuhan ya. Dan untuk melihat semua ini, bentuk-bentuknya, semua hanya bisa kita lihat ketika Tuhan beracara di dalam pikiran kita, ketika kita mau terhubung dengan Tuhan, ya, semua itu akan bisa jelas. Oke, ada tambahan yang lain? Iya Kak. Ya, silakan. Silakan. Ya, jadi statement yang tadi Kak Opim sudah bawakan dengan yang Edwin itu, yang iman itu bukan membuat kenyataan, tapi berpegang pada kenyataan. Ya. Waktu kita baca itu dan kita edit, kita agak bingung ya. Ini apa gitu. Kita mah kurang ngerti gitu. Tapi pas pelajaran hari ini, aduh ternyata sangat beautiful sekali dia punya meaning ya yang Tuhan berikan, dan kita baru mengerti dengan jelas apa itu statement itu. Dan memang betul-betul itu sangat menguatkan, dan ya kita juga merasakan bahwa
orang punya kita ya pribadi, kita punya kehidupan memang tidak berpegang pada kenyataan ya, terlalu berpegang pada perasaan mungkin bukan dengan iman. Tetapi dengan pelajaran ini memang betul-betul menegur akan kita punya ketidakpercayaan yang memang benar-benar berpegang teguh kepada firman yang Tuhan sudah berikan. Nah itu satu. Dan yang kedua ini kita sangat tertarik dengan Tuhan itu datang untuk mengembalikan ya apa yang ada sebelum kutuk itu datang. Ya. Jadi waktu manusia diciptakan kita juga baru waktu baca ini kita bilang, ini yang Tuhan berikan kepada manusia, masa sih kayak terlalu indah untuk mempercaya gitu, yang mana Tuhan menciptakan manusia dikasih dominion atau dikasih daerah yang dia bisa kuasai gitu. Dan waktu kita baca itu ternyata nanti di bawah ini ya akan diuraikan. Ya. Ini kuasa yang diberikan kepada manusia, kita bilang unbelievable. Ya. Yang mana waktu Adam dan manusia diciptakan, ada sampai kita terharu loh bacanya gitu lah. Masa sih Tuhan. Dan itu kenyataan yang ada. Dan Tuhan mau mengembalikan itu kepada kita. Tetapi of course ya, belum sekarang kita bisa melakukan itu. Karena yang kita bisa dapat saat ini adalah kemerdekaan. Tetapi untuk penguasa itu nanti waktu inheritance itu atau ahli waris itu kita dapat waktu masuk di surga. Tapi kemerdekaan itu right now begitu. Cuman yang diuraikan oleh Wagner itu dominion yang diberikan kepada kita itu, kita nggak pernah baca sebelumnya, nggak pernah mengerti, baru kita ngerti pas baca di pasal 5 ya yang nanti akan diuraikan nanti itu bahwa wow ini sangat luar biasa loh untuk yang Tuhan sebenarnya berikan kepada manusia. Dan Tuhan mau mengembalikan itu kepada kita. Aduh, memang ini udah super duper glad tidings, bukan hanya glad tidings ya, terlalu indah untuk it's too good to be true, orang Amerika bilang, untuk baca ini chapter 5 ini, yang mana itulah sebenarnya apa ya, kalau kita percaya akan pekabaran ini, akan Injil ini, itu akan membawa sukacita yang sangat besar. Dan dunia ini buat kita seakan-akan apa sih di dunia ini gitu loh, yang Tuhan sediakan kepada kita itu wow luar biasa, dan dominion itu akan dikembalikan, kuasanya itu akan dikasih seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. It's unbelievable yang Tuhan lakukan itu. It's susah untuk kita mau comprehend untuk sebagai pikiran manusia. Aduh Tuhan, kayak orang ini dari debu tanah dijadikan penguasa. Wow, istilahnya are you serious Tuhan, sampai segitunya Tuhan punya kasih dan kayak nggak bisa dipercaya. Tapi anyway, itulah yang Tuhan sudah berikan dan itulah yang Tuhan mau kasih kembali kepada kita. Itu sudah ada teman-teman, nanti akan diberikan. Tapi kemerdekaan sekarang yang Tuhan berikan itulah yang kita sangat bersyukur, yang Tuhan mau membebaskan kita dari kuasa setan, dari keinginan daging, kesombongan hidup, asal kita mau percaya atau membiarkan Tuhan Yesus bekerja dan memegang akan kenyataan akan firman yang Tuhan sudah ucapkan, dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Oke, thank you Kak. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Karena Joy sudah buka pintu, jadi saya mau terus terang aja. Narasi ini, iman tidak membuat suatu kenyataan, ia hanya berpegang pada kenyataannya. Saya baru 2 atau 3 kali baca, Joy. Dan sama, kita tidak mengerti. Tetapi barusan yang waktu kita sampaikan pembahasan dan pengertian, setelah itu Brother Ebing tambahkan, ya, itu mengalir begitu saja, dan saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Saya tidak menyiapkan pemikiran itu untuk menjelaskan tentang ini. Sama, kita tidak mengerti juga. Saya baca berapa hari yang lalu waktu lagi bold ini. Lalu yang kedua, ya kemarin mungkin atau 2 hari lalu juga. Dan yang tadi pagi sebelum kita Bible study saya baca juga ini, dan jujur tidak mengerti. Tapi waktu tadi kita menyampaikan ini, itu mengalir seperti itu aja perkataan tentang
tiba-tiba saya mengerti bahwa iman tidak membuat satu kenyataan, itu hanya berpegang pada kenyataan. Lalu ditambahkan, ya puji Tuhan ya. Ini kesaksian saya dengan kerendahan hati. Amin, amin. Kerendahan Puji hati Tuhan, Kak. itu ya. Puji Tuhan. Dan Kak, waktu ya, sorry, go ahead, Kak. silakan Joy. Ya, sorry Kak. Jadi waktu mau edit itu kita bilang ini salah, salah dia punya translate, salah bahasa atau salah apa. Kita coba cari-cari bahasa lain. Enggak loh, ini dia punya bahasa gitu. Ternyata kitanya yang nggak mengerti, ternyata emang ya itulah ya. Kalau Tuhan pimpin sesuatu Amin. hal yang kita nggak ngerti, malah itu indah sekali ternyata yang Opin terangkan, yang Edwin explain. Oh wow, it's so beautiful. Gitu Kita ya. nggak ngerti, padahal itu bagusnya luar biasa. Oke, thank you. Iya. Ya, itulah saudara-saudara. Dan kita kita lanjut ya. Ini menarik, puji Tuhan. Tuhan sedang, kuasa Roh Kudus sedang bekerja untuk kita lebih dalam mengerti ini semua saat kita pun Bible study saat seperti ini. Dan biarlah saudara-saudara juga yang sedang mengikuti atau siapapun nanti yang menonton YouTube ini bisa merasakan hal yang sama karena Tuhan bekerja di dalam kita. Kekuasaan ini adalah universal. Ketika Tuhan menjadikan manusia, ia taklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Ini gambaran kekuasaan Tuhan ya, Ibrani 2 ayat 8 ya. Kekuasaan itu tidak terbatas pada planet ini karena ketika Tuhan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan, ia memberikan kepadanya atas pekerjaan tangannya. Ibrani 2 ayat 7. Ya, ini gambaran kekuasaan Tuhan ya. Dan kita membaca, pada mulanya ya Tuhan, Engkau meletakkan dasar bumi di langit adalah buatan pekerjaan tanganmu. Ibrani 1 ayat 10. Ini menunjukkan bagaimana bebasnya manusia itu sebelum kutuk datang. Karena sesungguhnya seorang penguasa harus memiliki kemerdekaan yang mutlak, sedikitnya di dalam wilayah kekuasaannya. Bila tidak demikian, maka ia bukan penguasa. Kita ingat Adam ketika diizinkan, diberi kuasa untuk memberikan nama-nama kepada hewan-hewan. Kita lihat Adam bergaul dengan hewan-hewan, ya, di dalam Taman Eden. Tidak ada satu yang akan membinasakan manusia. Tidak ada satu yang, semua tunduk. Semua tunduk, semua sinergi. Ya. Ini gambaran bagaimana manusia itu penguasa, bagaimana dia itu diciptakan sebagai raja. Dan kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan. Kita lihat ya. Memang benar. Sekarang ini kita tidak melihat segala perkara diserahkan kepada manusia. Betul kan? Tidak ada yang saudara-saudara lihat kan? Tetapi dia yang dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Tuhan, ia mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani 2 ayat 9. Dan dengan demikian, menebus setiap manusia dari kutuk wilayah yang telah hilang. Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ini konteksnya. Mahkota menyatakan kedudukan sebagai raja. Dan mahkota Kristus akan dimiliki saudara, saya, kembali seperti ketika ia diberikan kuasa atas pekerjaan tangan Tuhan. Bukan hanya sampai di situ. Kristus sebagai manusia, ingatlah, di dalam daging, ya, pada saat ia hendak naik ke sorga, setelah kebangkitannya berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Matius 28 ayat 18-19. Ini kita lihat lanjutannya. Ini menyatakan bahwa kuasa yang sama diberikan kepada kita di dalam Dia. Saudara-saudara, ada tambahan di sini? Ada narasi yang perlu disampaikan? Ini konteks kekuasaan Tuhan tadi ya. Iya, Kak. Ya, silakan. Nanti pasti Edwin mau kasih tambahan, tetapi yang tadi Kak Opin baca itu udah, itu yang tadi kita bilang ya. Ya. It's good to be true.
kita nggak Ya. tahu, yang kita tahu pas manusia jatuh dalam dosa kan ada kutuk. Kita tahu kutuknya itu manusia akan mati gitu ya. Daun-daun, pohon-pohon, daun-daunnya berguguran. Mungkin hanya sebatas sampai di situ kali, atau mungkin ada hal-hal yang lain tapi yang kita ingatnya itu. Cuman yang kita nggak tahu, ternyata waktu kutuk itu datang, dominionnya juga itu hilang. Waduh. Ya. Dominion dan dia punya penguasa ya. Ya. Jadi penguasa. Ternyata waktu Tuhan memberikan kepada manusia itu untuk penguasa, tadi kan di situ dibilang bukan hanya di orang punya planet kan? Ya. Ada kan Kak tadi di situ? Ya. Yang Kak Opin tadi baca. Kita langsung, kita pikir Adam hanya berkuasa di planet yang ini yang Tuhan ciptakan. Ternyata di luar planet kita juga gitu. Waduh, karena kekuasaan itu diberikan kepada Adam, yang kuasanya itu adalah untuk menguasai di pekerjaan tangan Tuhan tadi ya, kalau nggak salah kita ada dengar itu. Kita nggak tahu ya apakah itu Tuhan berikan kepada Adam, maksudnya kita tahu Tuhan berikan kuasa kepada Adam, atau apakah itu diberikan kepada kita karena Kristus, apa yang Kristus miliki kita akan miliki, atau memang itu sudah ada kepada Adam dan Tuhan Yesus itu datang untuk mengembalikan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih tanggapan, tetapi yang Tuhan kasih itu kepada orang itu sangat luar biasa ya. Menguasai, maksudnya itu kan akan jadi seperti itu kan, jadi raja kan ya, menguasai gitu. Jadi itulah Tuhan datang untuk mengembalikan ya. Kalau mengembalikan berarti kita ambil kesimpulan bahwa itu Adam sudah punya dan hilang karena dosa gitu. Jadi akan dikembalikan kepada kita karena Kristus sudah mati untuk kita. Jadi Kristus sudah jadi kutuk supaya kita bisa menerima berkat. Itulah tadi yang kita bilang tadi, yang mana waktu baca ini, waduh, sepertinya masa sih Tuhan itu yang akan orang alami gitu ya, maksudnya sebegitunya yang Tuhan akan berikan, yang kita nggak bisa maksudnya masa gitu loh. Itu yang akan orang dapat yang Tuhan berikan kepada orang, itu satu hal yang sudah luar biasa buat kita Kak. Masuk surga aja so senang sekali, minta ampun. Apalagi mau tambah dengan jadi penguasa, jadi raja di alam semesta ini. Kayak what? Tapi ya itulah ya yang sudah dibilang di sini, akan jadi penguasa. Jadi orang percaya akan perkataan Tuhan Yesus itu dan sangat bersyukur, dan dengan membaca itu bukannya menjadi wah kita ini akan penguasa, nggak seperti itu ya. Jadi kayak merasa nggak layak ya, maksudnya menjadi lebih Tuhan nggak tahu ya, maksudnya masa sih gitu loh kita mau menjadi hal seperti itu. Tapi itulah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang akan kita terima menjadi ahli waris nanti. Dan ya puji Tuhan, kita udah speechless mau bilang apa lagi, tapi sangat luar biasa yang Tuhan kasih. Thank you. Terima kasih Joy. Kalau lihat dari yang sudah kita pelajari ya, bahwa sebenarnya kita ini raja. Itulah kenyataan yang Brother Ebing bilang tadi. Kenyataannya kita adalah raja. Tapi mahkota itu dilepaskan dulu sementara ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan benar Tuhan akan kembalikan itu. Ya. Karena kenyataannya kita memang adalah raja. Di Injil-Injil lain, di Injil dibilang kita adalah, bukan Injil lain ya, di Injil atau kitab-kitab lain ada dinyatakan kita anak raja. Nah, kalau bapak kita raja, biasanya kan ahli waris turun kepada kita raja, dan itu sebenarnya otomatis kita adalah raja. Jadi koneksinya nggak lepas ya, tidak ada yang berubah ya, seperti itu. Ada tambahan lain, saudara-saudara? Halo bro. Ya, silakan. Kita ingin pakai pendekatan
bangsa Israel masuk di tanah Kanaan. Ya. Ya, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel itu dilepaskan oleh Tuhan dari Mesir dan rencananya mau dibawa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi yang luar biasa adalah kenapa mayoritas itu gagal? Hah? Ini pertanyaan benar gitu. Kenapa mayoritas itu gagal? Bahkan seluruh mayoritas yang hampir seluruh ya, mayoritas yang tua-tua itu gagal. Hanya Yosua dan Kaleb dan anak muda yang masuk. Musa sendiri yang memimpin tidak. Padahal mereka ini dipimpin oleh Tuhan loh. Waktu keluar ya. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita pelajari, yang membuat gagal adalah sebelum mereka masuk, Tuhan telah berfirman kepada mereka, setiap tanah yang kamu pijak adalah milikmu. Ini luar biasa, saudara-saudara. Jaminan. Dan itulah kenyataan yang Tuhan katakan kepada mereka. Tetapi yang luar biasa, ketika pengintaian terjadi, 12 pengintai itu diutus dan mereka kembali, 10 pengintai ini membawa kabar buruk. Apa yang mereka katakan? Wah, kita pasti kalah. Ya, mereka itu seperti raksasa, kita seperti semut. Dan ini melemahkan iman, ya, melemahkan iman dari orang-orang yang bangsa Israel tersebut. Yang luar biasanya adalah Yosua dan Kaleb menyatakan sesuatu yang berbeda. Tidak, mereka memang besar, tetapi dalam nama Tuhan yang hidup, ya, kita bisa masuk. Kenapa demikian? Yosua dan Kaleb berpegang pada kenyataan yang Tuhan katakan, gitu. Setiap jengkal dari tanah yang kamu pijaki itu adalah milikmu. Itu yang Yosua dan Kaleb pegang. Dan mereka berpegang juga kepada bagaimana kekuasaan Tuhan yang Tuhan telah buat. Mulai dari Mesir, membelah laut, memberi air minum, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang Yosua dan Kaleb pegang. Jadi teman-teman, dari ini hanya pendekatan. Dari sini kita bisa memahami ketika Tuhan menyatakan memberi kita kebebasan, Tuhan menyatakan kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan yang telah diberikan, ya, telah diberikan. Bahkan kita bisa bilang lebih ya dari apa yang Yesus telah miliki. Jadi apa yang Adam miliki dan Yesus miliki, apa yang Yesus miliki itu lebih daripada yang Adam miliki. Jadi kebebasan yang seperti itu yang Tuhan berikan kepada kita dan itu harus diimani, ya. Dan iman itu bukan menciptakan kebebasan itu, tetapi iman itu berpegang pada kenyataan dari apa yang Tuhan telah firmankan mengenai kebebasan yang Dia telah berikan. Jadi teman-teman, kenapa Tuhan berfirman kepada kita bahwa kebebasan apa yang telah Dia berikan kepada kita adalah sesuatu yang telah Dia sediakan, itu hanyalah meneguhkan bahwa itulah kenyataan, ya. Sekalipun kita hidup di dunia ini dengan keberadaan dosa, penindasan, kita tidak boleh berpegang kepada apa yang kita lihat. Kalau kita lihat ayat yang tadi, Ibrani 2 ayat 8, Bro boleh balik ke atas. 2 ayat 9, 2 ayat 8. Ibrani 2 ayat 8. Nah, ini dia. Jadi ketika Allah menjadikan manusia, Ia telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Ayat ini nggak putus sampai di situ, teman-teman. Ya, kalau kita baca selanjutnya, hanya kita belum melihatnya. Ya. Jadi apa yang kita lihat itu bukan kenyataan, tetapi apa yang difirmankan Tuhan itulah kenyataan. Dan kenyataan yang telah dinyatakan kepada kita, segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Ya, inilah kebebasan, inilah kuasa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita sebagai anak-anaknya, gitu. Dan inilah kenyataan yang kita harus berpegang kepadanya, ya. Dan
pengalaman bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu harus menjadi referensi kita, menjadi renungan bagi kita untuk tidak mengulangi kegagalan. Kegagalan bangsa Israel bukan karena Tuhan kurang kuat, ya, bukan lawannya juga terlalu kuat, tetapi kegagalan bangsa Israel, mereka berpegang kepada kelemahan, ya, kelemahan, kepada berita yang salah yang membuat mereka lemah. Tetapi Yosua dan Kaleb yang berpegang kepada firman Tuhan bahwa setiap tanah yang kamu tapaki, yang kamu pijak, itu adalah milikmu, itulah yang menjadi kenyataan. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya tadi kita mau bilang bahwa yang 10 ini berpegang pada yang bukan kenyataan sebenarnya, sementara Yosua dan Kaleb memegang pada kenyataannya melalui firman Tuhan. Bisa dikatakan seperti itu ya. Iya bro, betul sekali. Jadi yang 10 pengintai berpegang pada apa yang mereka lihat. Ya. Sedangkan yang 2 ini berpegang pada firman Tuhan. Tapi itulah kenyataannya. Nah itulah, jadi kalau perspektif kita, perspektif kepada firman Tuhan atau Injil, kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. Nah sementara kalau perspektif kita kepada apa yang kita lihat di depan mata, wah ini sungai gimana kita mau nyebrang, tapi Tuhan bisa bikin air itu surut dan kita bisa menyeberang. Oke, terima kasih Brother Ebing, puji Tuhan. Nah, kita lanjut ya. Ini menyatakan bahwa kuasa yang sama diberikan kepada kita di dalam Dia, dan ini dikuatkan oleh suatu doa yang diilhamkan agar kita dapat mengetahui kebebasan kuasa Tuhan yang ada di dalam kita yang percaya, sesuai dengan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan doa ini diikuti dengan pernyataan bahwa Tuhan telah menjadikan kita hidup di dalam Kristus dan membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Efesus 1:18-22. Ini yang kita bahas di atas tadi, bahwa kita adalah raja. Tempat kita sama. Kita diberikan komplimen, bahkan lebih dari komplimen ya, bahwa lepas dari dosa, kita diberikan kemerdekaan, lalu kita dijadikan raja, kutipan-kutipan awal tadi di atas, ya. Dan kita dikasih tempat yang sama, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita ingat ada peristiwa setelah Armageddon bahwa akan kita menjadi, kita menghakimi, kita diberi kuasa untuk menghakimi orang-orang berdosa sesuai dengan peristiwa-peristiwa itu ya. Nah ini kan hak, ini satu hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan. Oke, saudara-saudara, ini menyatakan bahwa kuasa yang sama diberikan kepada kita di dalam Dia. Jadi bukan cuma sampai di situ dikatakannya. Setelah kebangkitan kita diberikan, telah berikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang kita. Nah, kita lanjut di sini ya. Kristus telah merasakan kematian bagi kita sebagai manusia dan melalui salib telah menebus kita dari kutuk. Jikalau kita disalibkan dengan Dia, kita juga dibangkitkan dengan Dia dan didudukan bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan segala sesuatu berada di bawah kaki kita. Ini yang Sister Joy tadi terkagum-kagum dengan firman ini. Saya merasakan hal yang sama. Ya.
Wow sekali Tuhan. Mau kasih kita kesempatan istimewa, hak-hak istimewa ini kembalikan. Jika kita tidak mengetahui hal ini, hal itu disebabkan kita tidak membiarkan Roh menyatakan kepada kita. Sekali lagi, sudah dibahas di atas. Tuhan memberikan, Brother Ebing, Sister Joy tadi, Tuhan memberikan kita sekarang ini yang membuat kita tidak bisa melihat, tidak kita bisa mampu merasakan, ya, adalah kita tidak membiarkan Roh menyatakannya kepada kita. Satu pembahasan tentang doa. Saudara-saudara, dinyatakan bahwa kenapa kita tidak berdoa sungguh-sungguh? Ya. Kenapa kita tidak berdoa sungguh-sungguh? Karena kita takut ketika kita berdoa apa yang kita minta, ya, kita masih takut apa yang kita doakan itu menjadi satu kenyataan yang Tuhan buktikan melalui doanya. Ya. Dan itu yang kita sebut penundaan. Penundaan apa? Kita masih menunggu-nunggu. Kalau saudara berdoa, Tuhan jadikan saya suci, Tuhan bekerjalah di dalam saya, agar saya memiliki karaktermu. Pertanyaannya, apakah kita siap dengan doa kita? Ini jadi satu pemikiran, ya. Jadi dihubungkan dengan kita tidak mengetahui hal ini karena apa? Kita tidak membiarkan Roh menyatakan kepada kita. Kita takut ketika Roh menyatakan itu kepada kita, kita siap terima atau tidak. Ya, kita siap terima atau tidak. Apakah saudara sudah siap untuk meninggalkan segala sesuatu ketika Roh menyatakannya kepada kita? Apakah saya siap, ya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bahkan mungkin keluarga ketika Tuhan menyatakan itu kepada kita? Atau semua orang yang kita cintai, apakah kita siap? Ya. Ketika kita berdoa, Tuhan, jadikan aku seperti Ayub, jadikan aku seperti Henok, jadikan aku seperti Musa, jadikan aku seperti Elia. Apakah kita sudah siap meninggalkan segala sesuatu untuk datang? Dan ini yang masih menjadi hambatan manusia untuk datang kepada kesucian yang Tuhan sudah berikan. Kemerdekaan yang sedang kita bahas. Ya. Mata hati kita perlu diterangi oleh Roh agar kita dapat mengetahui apakah pengharapan panggilannya dan apa kekayaan kemuliaan warisannya di dalam orang-orang kudus. Saudara ingat hal kerajaan surga tentang 10 darah, ya, 10 gadis, ya, dan digambarkan kekurangan minyak. Kita tahu minyak adalah Roh Kudus. Kita kekurangan Roh Kudus, ya, untuk mengetahui pengharapan panggilannya, kekayaan kemuliaan warisannya, ya, dalam orang-orang kudus. Ini harus menjadi satu pertimbangan dan kita minta Tuhan melekatkan itu dalam pikiran kita. Nasihat bagi orang-orang yang mati dan bangkit dengan Kristus ialah, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Itu menunjukkan bahwa kita adalah penguasa-penguasa. Kita memiliki kuasa atas dosa, sehingga itu tidak lagi berkuasa atas kita. Wah, ini kemerdekaan yang ya, otomatis saya merindukannya. Saya percaya saudara-saudara juga merindukannya. Saudara menjadi penguasa atas dosa. Sehingga, hello, saya tidak bisa berdusta lagi. Saudara menguasai, saudara memiliki kekuasaan itu. Ya. Oke, ada tambahan. Silakan saudara-saudara. Jadi Tuhan menarik sampai di level ini, sampai di statement-statement ini. Kemerdekaan, kekuasaan, ini yang kita dambakan. Ya, bukankah seperti itu ya, saudara? Silakan Brother Ebing. Ya. Jadi dari
kutipan yang sedang kita baca ini menjelaskan kepada kita sebenarnya tidak ada istilah dosa yang begitu kuat atau dosa kesayangan. Kenapa? Ya. Karena tidak ada satupun yang tidak ditaklukkan oleh Yesus. Yang membuat dosa itu menjadi satu istilahnya ya, dosa kesayangan, sebenarnya bukan dosa kesayangan, tapi dosa yang kita beri sedikit saja nilai positif di dalamnya. Jadi kalau ada dosa, saudara-saudara, yang kita beri sedikit saja nilai positif, maka itu berarti itu dosa itu adalah kebenaran gitu. Jadi dosa yang kita sayangi, ya, dosa yang kita sayangi, yang kita gumuli, ya, itu yang membuat kita mungkin jatuh bangun. Sebenarnya bukan dosa kesayangan, tetapi itu adalah dosa yang kita beri nilai positif. Sekali dosa kita beri nilai positif, mungkin tidak semua ya, tapi hanya sebagian dari dosa itu yang kita beri nilai positif. Itu dosa itu tidak akan penebusan Tuhan tidak akan berkuasa terhadap kenyataan seperti itu. Kenapa? Karena proses penebusan selalu diawali dengan pemeriksaan. Jadi ada proses pemeriksaan yang Tuhan akan buat ya, menyatakan, menginsafi manusia akan dosa. Dan kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah ketika orang percaya terhadap Injil, yang terjadi adalah orang itu bebas dari dosa ya, dibenarkan dan bebas dari dosa. Tetapi ketika proses penginsafan tidak terjadi karena dosa itu kita beri sedikit label positif, maka yang terjadi penebusan itu tidak menjadi kenyataan kepada diri kita atau menjadi kenyataan di dalam diri kita. Jadi sebenarnya tidak perlu terjadi seperti itu ya. Kenapa itu terjadi seperti itu? Karena kita gagal melihat pengharapan dan kemuliaan yang terdapat ya, pengharapan panggilannya dan apa yang menjadi kekayaan kemuliaan. Brother Ebing putus. Yang ada di dalam panggilan Tuhan. Kenapa orang masih bertahan di dalam kesenangan dosa, masih memilih pilihan-pilihan berdosa? Sebenarnya bukan karena itu menyenangkan ya. Setiap dosa itu menipu. Setiap dosa itu menghancurkan. Hanya kita tidak melihat kemuliaan dan pengharapan yang terkandung di dalam panggilan ya, panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Itulah yang kita tidak lihat. Makanya kita ditipu ya, kita ditipu dengan panggilan-panggilan duniawi, dengan dosa-dosa, kita berpikir di situ ada keuntungan, makanya kita buat seperti itu. Tapi teman-teman, ketika kita insaf, menyadari tentang keberdosaan, tentang jalan kebenaran yang harus kita lalui, secepat kita mempercayai ya firman Tuhan, secepat itu Tuhan akan memulihkan kita. Ya, amin. Jadi apa yang Tuhan buat kepada kita itu betul-betul adalah satu kemerdekaan yang tadi kita udah baca-baca luar biasa ya, kemerdekaan yang Tuhan akan berikan kepada kita yang betul-betul mempercayai firman Tuhan. Jadi tidak ada seharusnya yang menjadi penghalang ya, tidak ada seharusnya yang disebut dosa kesayangan. Ketika kita melihat pengharapan itu begitu besar, seharusnya itu cerita orang yang melihat harta terpendam kemudian menjual ladangnya ya, untuk membeli ladang yang ditinggalkan tapi punya harta terpendam. Seperti itulah kenyataan. Jadi nilai panggilan sorga itu begitu tinggi dan begitu mulia. Oke, itu aja dulu bro, terima kasih. Ya, terima kasih Brother Ebing untuk tambahannya. Buat kita yang lebih parah lagi, lebih parah dari yang Brother Ebing uraikan tadi adalah, apalagi kalau tidak merasa bahwa dosa itu adalah dosa. Tidak merasa berdosa. Itu lebih parah dari segala sesuatu ya. Dan puji Tuhan kita punya penebus yang kita lihat di sini kutipan ini. Saya mau selesaikan ya.
karena mengingat baterai. Oke, ini yang kita memperoleh penebus melalui darah Kristus, yaitu pengampunan dosa. Dan bila mana ia menyucikan kita dari dosa kita dengan darahnya sendiri, maka ia membuat kita menjadi raja-raja. Menjadi imam-imam bagi Tuhan dan Bapanya. Wahyu 1, 5, 6. Kekuasaan yang mulia, kemerdekaan yang mulia, merdeka dari kuasa kutuk. Ya. Walaupun sedang dikelilingi oleh kutuk itu. Makanya ya Tuhan Yesus tidak berdosa, saudara-saudara. Dia memiliki kebebasan itu. Merdeka dari dunia yang jahat sekarang ini. ini apa namanya? Hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Saya bold dulu ya sebentar. Oke, keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Kemerdekaan semesta alam, kuasa di langit dan di bumi. Sehingga dengan demikian, baik roh-roh jahat di udara maupun penguasa-penguasa dunia yang gelap ini tidak dapat berkuasa atas saudara. Atas saya. Maaf. Lihat ya, ini kemerdekaan ini loh. Kekuasaan yang mulia. Saudara, apakah saudara tidak ingin hal ini? Apakah saudara tidak menginginkan hal ini? Kita lihat lagi ya. Itu adalah kemerdekaan. Oke, saya ulangi. Ini menarik sekali ya. Kekuasaan yang mulia, kemerdekaan yang mulia, merdeka dari kuasa kutuk. Walaupun sedang dikelilingi oleh kutuk itu, merdeka dari dunia yang jahat sekarang ini, merdeka dari keinginan daging, merdeka dari keinginan mata, merdeka dari kesombongan hidup, kemerdekaan dari ditaruh di sini kutipan ya, kemerdekaan alam, semesta alam. Ya, roh-roh jahat, ya, penguasa-penguasa dunia tidak dapat berkuasa atas saudara dan saya. Bukankah ini satu hal yang luar biasa, saudara? Lebih tinggi dari hal yang luar biasa. Itu adalah kemerdekaan dan kuasa yang dimiliki Kristus ketika ia berkata, "Nyalah kamu setan." Dan iblis pun segera meninggalkan dia. Nah, itu adalah kuasa terhadap semua kekuatan musuh. Kuasa kegelapan tidak akan menjamah saudara dan saya. Di sini melalui kutipan ini saya mengerti kenapa dia mampu berpuasa 40 hari. Kenapa? Nyala engkau setan itu dia punya kuasa. Kenapa orang yang kerasukan setan, ya, orang yang kerasukan setan dan dia pindahkan roh-roh jahat itu ke dalam babi-babi itu bisa Tuhan buat. Kekuasaan inilah, kemerdekaan inilah yang Yesus miliki. Di sini saya lebih mengerti melihat bagaimana Yesus. Dan itu ada di Lukas 10 ayat 19. Lalu, itu adalah suatu kemerdekaan yang menyebabkan tidak ada satupun di langit dan di bumi dapat membujuk saudara dan saya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dengan kehendak kita. Ingat ya di kutipan Paulus, saya mau melakukan yang baik, tapi saya tidak mau melakukan yang baik. Tuhan pun tidak akan mencobanya karena kita memegang kemerdekaan kita dari Dia. Dan tidak ada orang lain yang dapat menghidupkan kemerdekaan itu bagi kita. Tidak ada. Ya. Itu adalah kuasa atas semua unsur. Sehingga semuanya akan melayani kita. Gantinya mengendalikan kita. Kita akan belajar mengenal Kristus dan salibnya di dalam segala sesuatu. Sehingga kutuk itu tidak akan berkuasa atas saudara dan saya. Dan pikiran serta tubuh saudara dan saya tidak akan menjadi sasaran setiap perubahan suasana. Tidak terpengaruh. Tidak lekang oleh waktu. Kesehatan kita akan muncul dengan cepat. Waduh. Karena kehidupan Yesus akan dinyatakan dalam tubuh saudara dan saya. Tidak ada lidah atau pena yang dapat menggambarkan kemerdekaan yang mulia seperti itu. Percayalah akan hal itu. Bila mana Roh Kudus menyatakannya, terimalah itu. Dan berdirilah teguh di dalamnya. Ya, berdirilah teguh. Saudara puji Tuhan, kita sampai di kutipan ini. Jadi pertanyaannya adalah,
Apakah saudara-saudara melihat ini sebagai satu keuntungan, sebagai satu berkat, sebagai satu level yang bisa dicapai ketika kita mau menyerahkan Yesus, ya, menyerahkan hidup kita di dalam tangan Kristus. Ini yang kita baca. Oke, saudara, satu komentar terakhir sebelum kita tutup. Silakan. Halo, Bro. Ya. Silakan, brother. Ya. Ini kita tertarik dengan kesehatan kita akan muncul dengan cepat karena kehidupan Yesus akan dinyatakan dalam tubuh kita. Ini terus terang, ini adalah pengalaman saya ketika beberapa tahun yang lalu mengalami kecelakaan dan harus mengkonsumsi antibiotik ya, antibiotik yang keras-keras karena infeksinya berat. Kemudian kita mengidap diabetes dan tubuh jadi rasanya lemah sekali. Dan dalam keadaan yang lemah seperti itu, kita rasanya berkeluh kepada Tuhan. Tuhan, kalau keadaan seperti ini, maka kita yakin kita nggak akan lewat masa kesukaran. Karena kita tahu kondisi masa kesukaran itu menuntut kekuatan yang luar biasa. Namun teman-teman, kutipan ini yang sedang kita baca, ini mengilhami saya. Jadi ini yang sedang kita baca ini, inilah yang mengilhami saya dan cerita Sarah ya, cerita Sarah yang sudah 90 tahun, ya, Abraham 100 tahun, Sarah 90 tahun, itu melahirkan seorang anak. Dan sebelum melahirkan seorang anak, ada cerita di mana ternyata Sarah berubah ya, penampilannya, performanya, berubah menjadi seperti gadis lagi dan disukai oleh Raja Gerar. Teman-teman, Alkitab tidak menyebutkan ya, Alkitab tidak menyebutkan kalau Sarah itu penampilannya berubah, tetapi dari kenyataan Raja Gerar menyukai Sarah dengan tulus ikhlas, ya, itu menunjukkan bahwa raja ini betul-betul seperti mencintai seorang gadis gitu. Jadi kedua cerita itu mengilhami saya. Ternyata berkat penebusan itu, ya, berkat yang dijanjikan kepada Abraham atau berkat penebusan mampu membawa perubahan. Kalau kepada Sarah ya, yang sudah tua, bisa dimudahkan kembali secara biologi, baik penampilan maupun kandungannya untuk melahirkan Ishak. Saya yakin berkat yang sama juga Tuhan bisa buat kepada saya, yang waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu dalam keadaan lemah, itu saya bisa bersaksi, tubuh saya rasakan sekarang lebih kuat dari dulu, lebih kuat dari sebelum saya sakit. Jadi teman-teman, saya bersyukur apa yang dinyatakan oleh berkat penebusan yang Tuhan nyatakan, yang kita sedang baca ini betul-betul luar biasa. Ini ketika kita betul-betul mengalaminya, sebenarnya setiap kutuk dosa, tanda-tanda dosa di dalam tubuh kita, itu bisa dipulihkan, itu bisa dihilangkan. Bukan nanti ya, tapi saat ini sebenarnya. Oke, itu aja dulu bro, terima kasih. Puji Tuhan ya, kesaksian yang luar biasa. Brother, sama. Kita ini lagi sakit-sakitan juga ini. Dan rindu sekali setelah baca ini, setelah belajar ini, rindu sekali punya ada di level ini, saudara-saudara. Dan saya percaya kita semua memiliki kerinduan ada di level ini. Dan biarlah Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Berhenti berusaha untuk mengerjakan keselamatan kita. Berhenti, saudara. Karena ini tidak akan mampu menolong kita. Ya, biarkan Tuhan yang mengerjakannya. Baik, terima kasih saudara-saudara untuk semua partisipasinya, dan biarlah dengan Bible Study ini saya percaya kita mendapat sesuatu, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui Bible Study ini. Dan kita akan tutup. Brother Ebing, apakah bisa available untuk doa kita? Oke. Ya, baik bro. Mari kita berdoa.